Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat barokah sekalian, khususnya siswa SMP Sidqiyah Islamic School, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa yang insya Allah selama 15 menit ke depan saya akan memberikan atau berbagi pengalaman, yakni tentang kepemimpinan dalam agama Islam. Hal ini menjadi menarik karena kita adalah sebagai generasi umat muslim yang tentu saja harus memiliki sikap kepemimpinan, dan tentu saja kepemimpinan yang secara perspektif Islam tidak menyalahi syariat, dan tentu saja kepemimpinan yang dapat dipertanggungjawabkan ketika di akhirat nanti. Semoga bermanfaat, dan tentu saja jangan lupa bahwa dalam penyajian materi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh anak-anakku sekalian. Semoga beberapa aturan yang akan saya sampaikan ini terkait dalam proses penyampaian salah satu materi dalam kegiatan LDKS ini dapat diikuti oleh seluruh peserta dari siswa dan siswi SMP Sidqiyah Islamic School, dengan harapan materi yang akan saya sampaikan ini dapat diserap secara baik-baik dan dapat bermanfaat untuk saat ini dan juga untuk masa depan yang akan datang. Saya biasa menyebut aturan-aturan ini dengan istilah 5M atau kunci keberhasilan. Sukses tidaknya materi yang akan saya sampaikan ini menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan LDKS saat ini. Tentu saja ada beberapa kiat-kiat yang insya Allah jika seluruh peserta ikuti dengan baik akan menjadikan kegiatan ini sangat bermanfaat. Kunci keberhasilan yang pertama tidak lain adalah memperhatikan. Anak-anakku sekalian, hal yang harus kalian lakukan adalah memperhatikan setiap sesi materi atau setiap penjelasan yang akan saya sampaikan. Tidak perlu tegang, enjoy saja. Anggap saja kalian sedang nonton bioskop, nonton sebuah film yang menjadi kesukaan kalian. So, nikmati saja perjalanannya, jangan terlalu tegang, boleh sambil bersantai. Adapun kunci yang kedua yaitu mendengarkan. Selain kalian harus memperhatikan, menyimak dengan baik, tentu saja hal yang harus dilakukan adalah mendengarkan. Jangan sampai kegiatan kita yang saat ini dilaksanakan secara daring karena saya tidak bisa melihat anak-anak sekalian, kemudian anak-anak ternyata tidak memperhatikan, tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tentu saja ini akan kontraproduktif. Kalian tidak akan bisa mendapatkan apapun. Jadi selama satu hari ini kegiatan LDKS ini harus diperhatikan dan didengarkan dengan baik. Semoga apa yang kita dengarkan atau apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan tentu saja membentuk sesuai dengan keinginan pihak sekolah, yaitu menjadi seorang pemimpin yang baik dan pemimpin yang bertanggung jawab serta secara etika sesuai dengan ajaran Islam. Baik, M yang berikutnya adalah memikirkan. Jadi setelah memperhatikan kemudian mendengarkan setiap materi yang saya sampaikan, anak-anak sekalian harus berusaha untuk memikirkan, mengkaitkan dari satu hal ke hal yang lainnya. Tentu saja ini diharapkan anak-anak sekalian dapat mengambil hikmah, dapat mengkorelasikan apakah bisa disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah nanti. Berikutnya tidak lain adalah mencatat. Jangan lupa, jika ada hal-hal yang menurut anak-anak sekalian adalah hal yang baru, hal yang baik, hal yang sangat berkesan,
silakan, tidak perlu ragu-ragu, dicatat. Tentu saja ini menjadi hal penting, karena kalau misalnya hanya mendengarkan saja, kemudian hanya melihat saja, itu kurang maksimal. Maka hal yang harus dilakukan tidak lain adalah mencatat. Ingat, catat hal-hal yang penting, hal-hal yang bermanfaat, dan insya Allah pasti akan menambah kemanfaatan. M yang berikutnya adalah mencoba. Semoga nanti setelah kalian memperhatikan, mendengarkan, memikirkan, kemudian mencatat, semoga kalian punya kesempatan untuk mencobanya. Mencoba untuk mempraktekkan setiap apa yang kalian dapatkan atau hikmah apa saja yang dapat kalian petik dari materi yang akan saya sampaikan ini. Tentu saja ini tidak sulit, tetapi ini adalah sebuah hal yang harus kalian coba dan harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anakku sekalian, baik, kita mulai masuk pada materi kepemimpinan atau biasa kita sebut dengan istilah leadership. Banyak orang yang tahu tentang apa itu kepemimpinan, apa itu leadership. Hanya saja referensi seseorang tentang kepemimpinan atau leadership ini terkadang tidak sesuai atau kadang-kadang masih jauh dari apa yang disyariatkan oleh agama Islam. Setiap orang berhak atau setiap orang adalah pemimpin. Kullukum ra'in mas'ulun ar-ra'iyatihi. Nah, ada dua hal yang harus menjadi perhatian kalian semua, yaitu ada istilah pemimpin atau leader, kemudian ada istilah kepemimpinan atau leadership. Pemimpin atau leader itu adalah orangnya, sementara kepemimpinan atau leadership itu adalah jiwa, karakter dari orang tersebut. Baik, kali ini kita sudah tahu perbedaan antara pemimpin atau leader dengan kepemimpinan atau yang biasa kita kenal dengan istilah leadership. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat fundamental. Oke, kita mulai masuk pada istilah kepemimpinan atau leadership. Secara garis besar dapat kita pahami bahwa leadership itu adalah seni untuk mengajak atau kemampuan mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap orang pasti memiliki kemampuan atau seni dalam mengajak orang lain, dan ini menjadi karakter tersendiri bagi setiap individu. Nah, kemampuan yang seperti inilah yang disebut dengan istilah leadership atau kepemimpinan. Baik, selanjutnya kepemimpinan dalam Islam. Tentu saja ini artinya leadership atau kepemimpinan yang sesuai dengan syariat agama Islam atau yang dicontohkan atau yang ada dalam tuntunan umat Islam. Dan ini menjadi sangat penting karena kita adalah umat Islam itu sendiri. Nah, kisah kehidupan Rasulullah itu bisa menjadi sebuah referensi bagi umat Islam. Kenapa saya sebut demikian? Karena kisah kehidupan Rasulullah adalah tauladan yang sangat-sangat jelas dalam kepemimpinan dalam perspektif pandangan agama Islam. Tentu saja kisah kehidupan Rasulullah yang dapat dikaitkan dengan 4 sifat wajib Rasulullah. Saya menyebutnya 4 syarat atau 4 hal yang kemudian menjadi ketauladanan dalam berkepemimpinan atau dalam berleadership yang bersyariat agama Islam dan mengikuti tuntunan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatona. Kaitan dengan 4 sifat wajib Rasulullah leadership atau kepemimpinan dalam Islam, yang pertama adalah siddiq. Seorang pemimpin harus memiliki komitmen untuk selalu menjaga ucapan.
apa yang dilakukan harus sama dengan apa yang diucapkan. Tentu saja ini adalah satu hal yang sangat fundamental. Seorang pemimpin harus dapat menjaga ucapan dan dapat menjaga perbuatan. Yang kedua yaitu amanah. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang dapat dipercaya, memberikan ketauladanan dan selalu dapat diandalkan. Seorang pemimpin ketika sudah menyampaikan satu hal di depan seluruh anggotanya, maka apa yang diucapkan itu harus benar-benar ada pada dirinya. Tidak hanya sekedar menjadi contoh, tetapi juga harus menjadi contoh dan selalu dapat diandalkan oleh semuanya. Selanjutnya adalah tabligh. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, atau biasa kita lihat atau biasa kita dengar dengan istilah public speaking. Kemampuan dalam menyampaikan ide dan gagasan itu sangat penting, baik itu secara bahasa atau secara teknik orasi, teknik berkomunikasi, itu sangat-sangat penting sekali. Dan tentu saja ini harus kalian miliki. Dan yang berikutnya adalah fatona. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan yang visioner, cerdas dalam membuat rencana, cakap dalam mengkomunikasikannya, bijak dalam mengerjakannya, dan cermat dalam mengevaluasi setiap rencana, setiap pelaksanaan, dan setiap hal terkait apa yang dia rencanakan. Salah satu tokoh pendidikan di Indonesia pernah menyampaikan tentang prinsip kepemimpinan yang tentu saja itu sesuai dengan prinsip-prinsip nilai Islam dan ketauladanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu ing ngarso sung tulodo. Ini bahasa Jawa ya, yang maksudnya adalah di depan menjadi tauladan atau seorang sosok yang visioner. Dan ini sangat berkaitan sekali tentang atau dengan sikap atau sifat wajib Rasulullah, sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Kemudian yang kedua, ing matio mangun karso, di tengah-tengah membangun semangat. Seorang pemimpin yang harus inspirator, orator, dan motivator. Dan yang terakhir adalah tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan atau di belakang dapat memberikan dukungan, dapat memberikan kepercayaan. Nah, tiga hal ini sangat berkaitan sekali dengan 4 sifat wajib Rasulullah SAW, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Nah, 3 prinsip kepemimpinan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini ternyata sudah sangat sesuai dengan prinsip atau nilai-nilai agama Islam tentang 4 sifat wajib Rasulullah. Baik, ada beberapa hal yang bisa menjadi trik memilih model kepemimpinan. Akankah menggunakan prinsip yang pertama, prinsip yang kedua, atau prinsip yang ketiga? Yaitu yang pertama adalah kenali situasi yang sedang dihadapi. Seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, maka harus berusaha mengenali dulu bagaimana situasi yang sedang dihadapi saat itu. Nah, baru kemudian ia bisa memilih model kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi yang ada, model kepemimpinan yang pas dengan anggota saat itu. Oke, dalam Islam kita harus memperhatikan satu hal ini, bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan hanya tentang kemampuan, kekuatan, dan kekuasaan, tetapi kepemimpinan dalam Islam ini lebih memperhatikan padahal kemauan. Kemauan untuk apa? Kemauan untuk melakukan 4M, yaitu mendengarkan kritik atau saran, merasakan kebersamaan seluruh anggota, kemudian mau memaafkan kesalahan setiap individu, kemudian yang terakhir adalah mau memberikan pengakuan. Pengakuan tentang apa?
pengakuan tentang penghargaan jika ada seorang anggota yang memang melakukan hal yang baik, pengakuan tentang posisi, pengakuan tentang kinerja yang sudah dilakukan oleh seluruh anggota. Seorang pemimpin tidak boleh kemudian hanya mengakui dirinya saja yang sangat berperan dalam organisasi, tetapi kemudian mengesampingkan perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh seluruh anggota yang lain. Maka itu tidak boleh dilakukan. Dan seorang pemimpin harus luas, harus mau memberikan pengakuan, terutama hal-hal yang baik yang dilakukan oleh seluruh anggotanya. Seorang pemimpin tidak boleh pelit, harus mau memberikan sebuah pujian. Kalau perlu memang harus ada reward, maka harus ada reward yang ditunjukkan, reward yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada anggotanya. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.